Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan. Semoga kita semua tetap baik-baik saja dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah masing-masing. Baik, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Faiz, Shirley Antika, Diani Nariratri, Fadil Ananda, dan Hafiz Rafiza Hakim. Kami dari Piwar 2C yang akan mempresentasikan tugas besar Freight Forwarder System yang diampu oleh dosen Alfia Enggartiasti dan Asdos Kaulan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Diani Nariratri, materi kedua akan disampaikan oleh Hafiz Rafiza Hakim, materi ketiga disampaikan oleh Fadil Ananda, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Faiz. Pada Diani Nariratri dipersilahkan. Sebutkan dan jelaskan dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dokumen utama dalam proses ekspor, yaitu ada invoice atau faktur yang merupakan bukti transaksi jual beli antara eksportir dan importir. Lalu ada packing list, merupakan dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak eksportir atau importir yang data-data di dalamnya berisi tentang nama barang yang akan diekspor atau diimpor. Lalu ada bill of lading, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau agennya, yang berfungsi sebagai tanda terima barang telah dimuat ke dalam kapal, juga sebagai bukti kepemilikan barang. Dan sedangkan ada airway bill sama dengan bill of landing, hanya saja angkatannya melalui udara. Lalu ada polis asuransi, merupakan bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Lalu ada shipping instruction, surat yang dibuat oleh shipper atau pemilik barang atau perusahaan ekspedisi yang ditujukan kepada carrier atau kapal pelayaran untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. Lalu ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yaitu dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Lalu ada delivery order, yaitu dokumen dari penerima barang atau pemilik atau agen pengangkut barangnya yang memesan pelepasan pengangkutan kargo ke pihak lain. Lalu ada nota pelayanan ekspor atau NPE, yaitu nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya ada dokumen tambahan. Yang pertama, perjanjian jual beli, yaitu dokumen yang dibuat atas dasar kesepakatan eksportir, seller, dan importir atau buyer mengenai barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, Certificate of Origin, yaitu suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu. Wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Yang ketiga,
Phytosanitary Certificate, yaitu salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk mengekspor barang, khususnya komoditi tumbuh-tumbuhan. Sertifikat phytosanitary tersebut merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan suatu komunitas tanaman terbebas dari OPTK atau panjangan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu. Fumigation Certificate, yaitu suatu dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, chemical analysis. Pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaannya. Selanjutnya, Certificate of Inspection adalah surat keterangan tentang keadaan barang, mengenai mutu barang, jenis, harga, dan lain-lain keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, Veterinary Certificate, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Baiklah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012. Baik, yang pertama adalah barang dibatasi ekspor. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di tabel PPT sudah dituliskan beberapa barang yang dibatasi dalam ekspornya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa barang harus dibatasi ekspornya. Yang pertama, alasannya adalah untuk menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri. Yang kedua, untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, meningkatkan nilai saing produksi dan posisi tawar atau negosiasi dalam pasar internasional. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Kita masuk kepada barang dilarang ekspor. Barang dilarang ekspor adalah barang yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk diekspor. Barang tersebut ditetapkan atas dasar untuk menjaga barang tersebut dari kelangkaan, menjaga kelestarian alam, menjaga barang bernilai sejarah, dan contohnya dapat kita lihat di tabel PPT berikut. Selanjutnya, barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok dibatasi ekspor dan kelompok dilarang ekspor. Hal ini ditetapkan atas dasar untuk mendorong ekspor melalui pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, dan peningkatan diversifikasi produk. Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang kecuali bahan galian golongan C, selain pasir, tanah, dan topsoil dilakukan verifikasi ekspor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.